Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, kita mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat semoga dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita kajian persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, hendaknya seorang itu berilmu sebelum beramal. Jangan nanti sudah beramal baru cari dalil. Karena takut amalnya disalahkan, dalilnya dhaif, enggak apa-apa. Yang penting punya dalil. Ya kan? Maka kita berilmu sebelum beramal. Kita mempelajari insyaallah. Saya pakai kitab ini. Kitab ini adalah Ta'liqul Mukhtasar, ya, catatan ringkas 'alal fiqhil muyassar, terhadap kitab fikih al-fiqhi al-muyassar. Kitab fikih muyassar ini kitab yang ditulis oleh Nukhbatul Ulama, kumpulan para ulama. Jadi pemerintah Saudi itu memerintahkan pakar-pakar ahli fikih untuk menulis kitab fikih yang ringkas, yang dengannya orang-orang Islam itu bisa mengambil manfaat. Lantas dipilihlah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian dicek oleh seorang ulama besar dan ulama-ulama yang lain. Setelah koreksi, kemudian tercetaklah sebuah kitab yang bernama Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang ringkas. Kalau diterjemahkan di dalam kitabnya yang bahasa Indonesia itu fikih praktis, ya. Baik teman-teman sekalian, insyaallah kita akan mempelajari fikih khusus pembahasan tentang puasa. Syekh di sini berkata, ya, qala rahimahumullah, rabi'an kitabus siyam. Pembahasan keempat adalah bab atau kitabus siyam, kitab tentang puasa. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa yashtamilu ala khamsati abwab. Permasalahan dalam kitab ini mencakup 5 bab. Jadi kitab, di dalam kitab ada namanya bab. Ya, jadi ada sub-subnya. Yang pertama, al-babul awal fi muqaddimati as-siyam wa fihi masail. Bab yang pertama adalah tentang muqaddimah siyam, puasa. Terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, beliau mengatakan ta'rifus siyam, pengertian tentang puasa, wa bayanu arkanihi, dan penjelasan tentang rukun-rukun puasa. Sekarang pembahasan pertama, ta'rifuhu, pengertian yang diinginkan, pengertian puasa. Fil lughah, dalam bahasa adalah al-imsak 'ani syai'. Al-imsak 'ani syai', menahan dari sesuatu. Ini secara bahasa. Dia umum, menahan apa saja. Menahan makan, menahan minum, menahan jalan, menahan bicara, ya. Tidak berbicara, tidak makan, tidak minum, tidak berlari, tidak berjalan, disebut dengan siyam secara bahasa. Secara syariat atau istilah, pengertian secara syariat, yang dikatakan siyam, puasa, adalah al-imsak 'anil akli, menahan diri dari makan, wasyurbi, dan minum, wasairi al-mufattiratu, dan seluruh hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ma'aniyah,
diiringi dengan niat min tulu'il fajri shadiq, sejak terbitnya fajar yang as-shadiq, yang kedua fajar shadiq namanya, ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Ini pengertian secara syariat. Baik, kita jelaskan. Al-imsak anil akli, menahan dari makan dan minum dan seluruh pembatal. Pembatal-pembatal puasa banyak. Insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Ya, jadi yang seseorang berpuasa itu bukan hanya nahan lapar, bukan hanya nahan haus, sesuai dengan pengertian daripada puasa secara syariat, menahan lapar atau menahan makan, menahan minum dan seluruh pembatal. Ingat, dan seluruh pembatal. Jangan, karena kata Nabi SAW, ada orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang puasa hanya nahan lapar dan nahan haus. Jangan. Sehingga orang yang berpuasa itu ada banyak tipenya. Ada yang berpuasa, ketika seorang berpuasa dia malah berdosa. Berpuasa malah berpuasa. Orang yang berpuasa bukan untuk Allah, untuk kebal, biar supaya tubuhnya tahan bacok, ya kan? Tahan bacok, tahan kampak, tahan gergaji. Ada orang kayak gitu, ada. Ya, puasa kayak gini diharamkan. Puasa ini diharamkan, kan gitu ya. Ada orang yang berpuasa, dia ketika dia berpuasa tidak diampunkan dosanya, tidak diampunkan dosanya, malah dia menanggung dosa. Orang yang berpuasa tapi riya, bukan untuk Allah Jalla wa'ala, dia berdosa dan tidak diampunkan dosanya. Ada yang berpuasa, dia tidak dapat dosa, juga dia tidak dapat pahala, tapi dia letih. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak manusia orang yang berpuasa, ketika dia puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, ada orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa dia dapat pahala, diampunkan dosanya. Nah, ini yang kita inginkan. Orang berpuasa dapat pahala, diampunkan dosanya. Orang beribadah dapat pahala, diampunkan dosanya. Kan gitu ya. Kalau kondisi orang yang berpuasa tidak diampunkan pahala, tidak diampunkan dosanya, kemudian dia tidak dapat pahala, memang dia lepas tanggung jawab, tapi nggak dapat pahala, kan rugi, ya kan? Orang ibarat kerja, dia tunaikan pekerjaannya, tapi nggak dapat gaji. Gimana? Mau antum kayak gitu? Enggak kan? Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kita kalau bisa, orang Islam itu ketika dia betul-betul berpuasa, dia dapat pahala, diampunkan dosanya. Ya, itu orang yang berpuasa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh nabinya. Dengan itu dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, wasairil muftirat, dan seluruh pembatalnya, seperti jima. Ya, mohon maaf teman-teman sekalian, bicara fikih terkadang kita harus dibuka, harus disingkat. Nanti bicara tentang menyusu, tentang haid, tentang nifas, kan gitu ya, tentang hubungan antara suami dan istri, itu harus dijelaskan. Ya, kalau enggak nanti orang tersamarkan. Maka kita harus jelas. Saya anggap teman-teman sudah dewasa. Yang belum dewasa ya berusaha untuk membaur dengan yang dewasa. Ya kan, mendewasakan diri. Kan gitu ya. Baik teman-teman. Wasairul muftirat, dan seluruh pembatal-pembatalnya, seperti misalnya jima atau mencium istri tapi sampai netes atau keluar mani, kan gitu ya, dengan syahwat. Orang demikian batal. Atau mohon maaf, istimna. Apa istimna? Zat istimna. Hah? Oh, onani. Istimna itu onani. Ya, pegang-pegang apanya? Ya seperti itu ya. Kalau dia sampai keluar maninya, batal puasanya.
Kan gitu ya. Karena ada hadis yang menjelaskan yamna'u syahwatahu. Dia menjaga dari syahwatnya. Itu pembatal-pembatalnya. Oleh karena itu, orang yang berpuasa itu dia menahan lapar, menahan haus, kemudian menahan seluruh pembatal-pembatal puasa. Nanti ada pembahasannya. Dan harus diiringi niat. Ma'aniyah. Harus diiringi niat. Niatnya perlu ditambahi at-ta'abbud lillah. Niat beribadah hanya untuk Allah. Ini faedah yang disampaikan oleh guru kami Syekh Abdullah Al-Mar'i. Beliau senantiasa menjelaskan kalau kita ingin mentakrif, menjelaskan tentang definisi dalam suatu ibadah, kaitkan niat untuk ibadah karena Allah. At-ta'abbud lillah. Niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang beribadah bukan untuk Allah. Kan gitu ya. Oleh karena itu ma'an niyah diiringi dengan niat ditambahi pengertiannya. Ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dia ketika berpuasa tanpa adanya niat, maka tidak sah puasanya. Tanpa adanya niat, maka tidak sah puasanya. Baik, dari kapan? Min tulu'il fajri. Dia tahan semua larangan puasa itu, makan, minum dan pembatalnya dari terbitnya fajar. Fajar dalam Islam ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu dia muncul sebentar kemudian hilang. Fajar shadiq itu dia muncul kemudian akan nampak kekuningan. Garis yang membentang melintang dari ujung ufuk timur ke barat itu menunjukkan atas fajar shadiq. Disitulah awal masuk waktu subuh. Ingat jemaah, kita mulai puasa bukan waktu azan subuh. Ingat ya, mulai puasa bukan azan subuh. Karena kadang-kadang yang azan ditunda. Paham? Bisa dipahami? Jadi mulai puasa kapan, Ustaz? Ya mulai puasa sejak fajar shadiq. Fajar yang jujur yang kedua itu. Kan gitu ya? Fajar yang dia bukan menipu. Fajar yang kedua. Itulah tanda masuknya waktu subuh, dan itu awal kita mulai start berpuasa. Ya, mulai awal start kita berpuasa. Sampai kapan? Ila ghurubi syams. Buka puasa, pecah untuk puasa bukan saat adzan maghrib. Jangan keliru, teman-teman. Sebagian kita nunggu belum adzan, kan gitu ya? Matahari sudah tenggelam. Kamu nunggu adzan. Yang adzan minum dulu. Makan 2 gorengan ditambah 3 butir kurma sunnahnya, kan gitu ya. Antum sudah tahan tenggorokan nih, kan gitu ya. Karena orang yang berpuasa 5 detik bermanfaat tidak? Ini makanya di sini kaitannya dengan muadzin. Orang yang ditugaskan untuk adzan dia orang yang amanah. Orang yang amanah. Dia harus tepat dengan waktunya, kan gitu ya. Tepat dengan waktunya. Kalau zaman dahulu belum ada jam-jam seperti sekarang ini, sehingga mereka langsung melihat kepada matahari. Karena kaitan sholat itu bukan dengan bulan. Ingat jemaah, kaitan puasa dengan bulan, kaitan sholat dengan matahari. Cuma puasa ini ada hubungannya dengan waktu sholat, kan gitu ya, waktu sholat. Kapan kita mulai berpuasa? Mulai terbit fajar shadiq. Fajar shadiq inilah awal waktu masuk sholat subuh, kan gitu ya. Kemudian kapan kita tutup puasa? Maksudnya berbuka. Kapan? Bang Dani? Senyumannya Masya Allah. Kapan kita mulai berpuasa, Bang? Tutup puasa? Terbenam matahari. Bukan adzan maghrib. Hanya saja kebiasaan di negeri kita, adzan maghrib itu menandakan telah masuknya atau telah tenggelamnya matahari, kan gitu ya. Maka kaitannya amanah orang yang adzan itu harus betul-betul. Bagaimana jadi caranya, Ustaz? Caranya kalau memang dia seorang muadzin, dia minum dulu, batalkan dulu 1 tenggak, kemudian dia adzan. Setelah itu dia baru makan. Jangan dia makan 2 gorengan dulu, kemudian 3 kurma dulu, kemudian rutopnya 3, kurmanya 3, rutopnya 3, kolaknya semangkok. Jadilah
Kan gitu ya. Nunggu kapan azan, kok nggak azan, kan gitu ya. Baik. Dengan demikian, ini tanbih, peringatan bagi orang yang ditugaskan sebagai muadzin. Siapa Ayang? Alhamdulillah. Jadi antum kalau Pak Ayang nggak datang, antum jangan, mana ini Pak Ayang kok nggak azan? Jangan tanya gitu ya. Tengok matahari telah tenggelam, antum buka. Antum berbuka. Baik. Kemudian selanjutnya arkanuhu, rukun di dalam berpuasa. Min khilali ta'rifis siyam, ya, dari tinjauan pengertian puasa tersebut dalam istilah syariat, yattadihu, jelas bagi kita, annalahu, bahwasanya puasa itu memiliki ruknain, 2 rukun, asasain, yang menjadi pokok, 2 rukun yang menjadi pokok. Teman-teman sekalian, kita harus tahu makna daripada rukun, antara wajib, rukun, syarat, sunnah. Itu kita harus tahu. Karena ada kaitan dengan hukum. Kan gitu ya. Kalau rukun itu mahiyatus syai', yang bergabung bersatu dalam ibadah. Itu namanya rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang sebelum dilakukan ibadahnya. Artinya di luar ibadah. Itu namanya syarat. Kan gitu ya. Syarat tidak ada, yang dipersyaratkan tidak muncul. Kan gitu ya. Contoh, syarat sholat zuhur apa? Masuknya waktu, ditandai dengan tergelincirnya matahari. Antum bisa gelincirkan matahari nggak? Nggak bisa kan? Yang membuat syarat itu siapa? Allah. Kita nggak bisa membuat syarat itu. Bisa dipahami teman-teman? Baik. Tergelincirnya matahari menunjukkan akan masuknya waktu sholat zuhur, kan gitu ya. Nah, syarat ini di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Kalau syaratnya tidak ada, yang dipersyaratkan ada atau tidak? Tidak ada. Bisa dipahami jemaah? Kalau syaratnya tidak ada, yang dipersyaratkan maka tidak ada. Maka kita harus perhatikan syarat-syarat. Begitu pula rukun. Rukun itu sesuatu yang berada di dalam ibadah tersebut. Kan gitu ya. Seperti rukun dalam sholat itu apa Ustaz? Rukun dalam sholat. Rukun al-Fatihah. Ya, kalau orang sholat tidak membaca Al-Fatihah karena rukun bagian dari Al-Fatihah bagian daripada rukun, maka sholatnya tidak dianggap sholat, tidak sah. Demikian teman-teman. Oleh karena itu kita harus perhatikan rukun dan syarat. Nah, dalam masalah puasa syaratnya ada berapa? Rukunnya ada berapa? Ada 2. Beliau katakan yang pertama al-imsak, ya, menahan dari apa? Anil mufattirat, dari segala pembatal puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar yang kedua, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Ini yang disebut dengan rukun yang pertama. Apa buktinya? Dalilnya apa? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Sekarang itu istri-istrimu, ya, gaulilah mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah kepada Allah terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta sampai yatabayyana, jelas bagi kalian, al khaytul abyad, ya, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam. Benang putih yang diinginkan siang, benang hitam yang diinginkan malam. Minal fajar, dari waktu fajar. Artinya kalau sudah nampak garis terbentang itu, maka itu sudah menandakan habis atau awal masuk waktu berpuasa. Kalau dia sudah tenggelam, artinya nampak benang hitam, kan gitu ya. Masuk waktu malam, maka itu berakhirlah waktu puasa. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Ya, ini keterangan dari Allah, ya kan? Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Yang puasa cuman sampai jam 11 itu puasa anak kelas 3 SD. Kan gitu ya? Ada nggak? Ada. Kan gitu ya. Kalau puasa yang sudah baligh, akil, orang yang sudah baligh, sudah akil, kan gitu ya, dia dalam keadaan sehat, kan gitu ya.
Maka yang demikian puasanya sampai kapan? Wa atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Yang diinginkan malam kapan? Jam 10? Bukan. Ya, yang diinginkan malam itu awal waktu masuk malam, yaitu ghurub asy-syams, tenggelamnya matahari. Ya, bayadun nahar wa sawadul lail, ya. Terangnya cahaya di siang hari dan gelap malam hari. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, an-niyah. Rukun yang kedua adalah niat. Bi an yaqsuda shaim, yaitu niat itu apa? Ya, dalam masalah niat ini ingat jemaah, kita sudah jelaskan bahwasanya niat itu kaitannya dengan hati. Nggak ada hubungan dengan lisan. Nggak ada hubungan dengan tangan. Niat kaitannya dengan hati. Kan gitu ya? Baik. Jadi kalau ada orang yang melafadzkan dalam niatnya, dilafadzkan, ya ini tidak ada teladan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fabin niyah, ini fungsi niat itu apa Ustaz? Fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, niat itu membedakan antara satu amal dengan amal lainnya. Yang kedua, niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ya, kalau kita sholat, ya, qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur itu, mohon maaf, qabliyah subuh. Qabliyah subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian ada orang juga sholat, ya, sholat subuh. Sholat subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat subuh dengan qabliyah subuh? Nggak ada yang bisa membedakan jemaah. Gerakannya sama, bacaannya sama, kan gitu ya? Baik, wudunya sama, taharahnya sama, tempatnya sama, semua sama. Hanya satu yang membedakan. Niat. Di mana? Di hatinya. Bisa teman-teman? Ya, ini fungsi niat, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, dengan demikian dia bisa tahu, oh ini saya sholat subuh, oh ini saya sholat qabliyah subuh. Kan gitu ya? Baik, begitu juga puasa, teman-teman sekalian. Puasa itu ada puasa Ramadan, ada puasa yang mungkin dia hutang, puasa nadar, atau bisa jadi dia puasa kafarah dan lain sebagainya. Kan gitu ya? Kalau sekiranya seorang musafir, dia tidak bisa melakukan ibadah puasa pada saat dia safar. Kemudian di sisi lain dia punya sumpah yang dengannya dia wajib mengganti puasanya. Untuk membedakan puasa yang wajib sumpah dengan puasa yang wajib qada Ramadan, bagaimana? Niat jemaah. Niat. Kan gitu ya? Ingat niatnya di mana? Di hati. Makanya enggak ada lafaz yang menjelaskan nawaitu an aqdiya sauma nadarin salatata ayyamin lillahi ta'ala. Antum temukan hadis itu? Enggak temukan. Kenapa? Karena yang selama ini muncul nawaitu sauma ghadin dan seterusnya. Yang demikian selama ini muncul itu hanya buatan-buatan orang-orang yang mengerti bahasa Arab saja. Hadisnya tak ada. Hadisnya tak ada. Maka niat kaitannya dengan hati, bukan dengan lisan. Maka tidak perlu diucapkan dengan lisannya. Ustaz, kalau Ustaz katakan niat itu berada di hati, bukan di lisan. Bagaimana orang yang haji dan umrah? Ketika dia umrah atau haji, dia ucapkan labbaik Allahumma umratan. Kalau dia haji, dia ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Jawabannya, ada hadiahnya enggak? Ini hadiah bukan? Baik. Jawabannya, kalau umrah dan haji itu ketika dia melafadzkan, bukanlah itu arti daripada niat. Tetapi umrah itu bagian daripada apa? Rukunnya. Dia ucapkan dengan demikian rukun ketika dia ihram, kedudukannya seperti orang yang sholat mengucapkan takbiratul ihram, dia ucapkan Allahu Akbar. Kan gitu ya? Maka orang yang umrah dia diperintahkan untuk labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Niatnya di mana? Tetap di hati jemaah. Tetap di hati. Makanya ulama Syafi'iyah yang sebagian menganjurkan untuk mengucapkan niat artinya di lisan. Kalau sekiranya orang tidak mengucapkan dengan lisannya, maka sah enggak ibadahnya?
Kalau dia sudah niatkan di hati tanpa mengucapkan di lisan, sah enggak ibadahnya? Sah, sepakat, seluruh ulama sepakat. Kan gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tak niatkan di hati, dia ucapkan di lisan. Pertanyaannya, sah enggak ibadahnya? Sepakat ulama sampai orang awam pun mengatakan enggak sah. Kan gitu ya. Maka daripada demikian menunjukkan bahwasanya niat itu di hati bukan di lisan. Orang-orang yang membiasakan niat di lisan kebanyakannya orang yang sudah memiliki penyakit dalam hati. Disebut penyakit apa? Hah? Was-was. Penyakit was-was. Was-was itu penyakit jemaah. Harus dihilangkan. Menghilangkannya dengan apa? Dengan apa? Dengan apa Ustaz? Ustaz. Dengan apa Bang? Hah? Yakin. Ya, gimana cara menghilang? Gimana antum bisa yakin? Hah? Ilmu cuma. Ilmu. Ya. Menghilangkan was-was dengan ilmu. Ya, was-was itu keraguan-raguan dibuat orang tidak tenang dan seterusnya. Kan gitu. Untuk menghilangkan itu dengan yakin. Yakin itu dengan ilmu. Baik niat. Bi an yaqsuda shaima. Orang yang berpuasa meniatkan bihadal imsak dengan menahannya anil mufattirat dari berbagai pembatal-pembatalnya ibadatan lillahi ta'ala dalam rangka ibadah kepada Allah Jalla wa'ala bin niyah dengan niat tatamayyazul a'mal al-maqsudah akan terbedakan amalan-amalan yang diinginkan lil ibadah dalam ibadah. Tadi saya sudah contohkan kan gitu ya, an ghairiha dari selainnya minal a'mal berbagai amalan. Kalau dia mau puasa, yang ini sunnah, yang ini wajib, membedakannya dengan niat. Sholat, yang ini sunnah, yang ini wajibah, ini membedakan dengan niat. Kan gitu ya. Maka penting permasalahan niat tersebut. Bahkan seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu, kalau dia ibadah itu bisa menjadi kebiasaan dengan dibedakan dengan niat. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yaqdhah itu adatuhu ibadah. Orang yang yaqdhah, yang sering memperhatikan masalah niatnya dengan ilmu, kebiasaannya jadi ibadah. Tidur itu kebiasaan, makan itu kebiasaan, kan gitu ya. Akan tetapi tidur seseorang bisa menjadi ibadah kalau dia niatkan ibadah. Sholat itu ibadah jemaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib itu ibadah. Tapi kalau menjadi kebiasaan sehingga tidak lagi muncul niat, maka yang demikian bisa menjadi kebiasaan, bukan menjadi ibadah. Oleh karena itu kebiasaan itu bisa menjadi ibadah dengan apa? Dengan niat. Baik, beliau katakan wa biniyah tatamayyazu al-ibadat ba'duha an ba'din. Ini yang dijelaskan. Dengan niat akan terbedakan ibadah-ibadah ya satu dengan yang lainnya. Fayaqsudu shaimu bihadas siyam, maka orang yang berpuasa dia niatkan dengan puasanya imma siyam Ramadan. Apakah dia sedang puasa Ramadan atau selain daripada puasa Ramadan? Karena puasa itu banyak jemaah. Intinya puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama puasa yang wajib, yang kedua puasa yang tatawwu'. Puasa sunnah. Puasa sunnah sangat banyak. Dari Asyura, Senin, Kamis, kan gitu ya, Ayyamud Daud. Kemudian puasa 9 Dzulhijjah dan puasa-puasa yang lainnya. Banyak sekali puasa sunnah. Tapi bukan pembahasan kita. Pembahasan kita puasa yang wajib. Puasa wajib ada berapa? Puasa wajib ada berapa jemaah? Hah? Satu apa Pak? Satu puasa Ramadan. Kedua puasa kafarah. Ya kan, orang yang bersumpah wajib dibayar puasanya. Kalau nggak berbayar dosa dia, harus dibayar itu. Kan gitu ya. Yang ketiga puasa nadar. Orang yang bernadar. Nadar itu mewajibkan sesuatu yang tak wajib pada dirinya. Kan gitu ya. Nah, ketika dia mewajibkan sesuatu terkait dengan ibadah kepada Allah yang tak wajib pada dirinya, dia sudah bernadar demikian, maka wajib dia tunaikan. Kalau dia katakan, kalau saya sembuh dari sakit saya akan berpuasa 3 hari, maka wajib dia puasa 3 hari. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau belum dibayar sampai mati, maka ahli waris dapat apa? Perintah menggantikan puasa yang sudah mati. Untuk bayangkan ya, makanya nadar itu datang bukan dari orang yang dermawan. Nadar itu datang dari orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pahala dulu baru dia mau mengeluarkan. Kebanyakan seperti itu.
Nanti kalau saya ini, saya akan sedekah. Kalau ini, kalau itu. Kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak sedekah saja? Kenapa harus nanti kalau saya ini baru saya sedekah? Kan gitu. Berarti kalau kamu tak sembuh, tak sedekah. Betul? Kan itu muncul dari siapa? Sang bakhil. Itu sabda Nabi kita, bukan dari Abu Dihya. Ya, sabda Nabi kita bukan dari Abu Dihya. Baik, wa dalilu hadzal rukun, dan dalil tentang rukun ini firman Nabi SAW dalam sabdanya, innamal a'mal binniyat, amalan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik, jemaah sekalian. Sekarang Syekh di sini, para ulama di sini menyebutkan rukunnya ada dua. Kesimpulan rukunnya ada dua, apa saja di sini? Yang pertama apa? Imsak, ya, menahan diri dari pembatal-pembatal dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini pertama, rukunnya. Rukun itu harus terus berlanjut sampai dia selesai. Kan gitu ya? Yang kedua, rukunnya apa? Niat. Ini menurut siapa? Kan gitu ya? Menurut kitab ini, niat jadi bagian daripada rukun. Coba antum bawa niat ke masalah sholat. Rukun sholat ada niat? Enggak kan? Niat di mana letaknya? Hah? Di syarat. Kan gitu ya? Berarti terjadi khilaf di sini. Perbedaan ulama. Ada yang mengatakan niat bagian daripada rukun, ada yang mengatakan niat bagian daripada syarat, ya kan? Baik, kalau menurut jumhur mengatakan bahwasanya niat dalam hal puasa dia bagian daripada rukun. Kenapa? Karena dia terus berlanjut. Kalau dia putus niatnya, berarti batal ibadahnya. Ya kan? Di antara pembatal ibadah puasa, dia niat membatalkan puasa, kan gitu ya. Berarti itu batal niatnya, maka akan putus. Adapun menurut Hanafilah, menurut Hanbali dan lain sebagainya, mereka mengatakan tidak. Niat bukan daripada rukun, niat bagian daripada syarat. Adapun menurut Syafi'iyah, maka niat bagian daripada rukun. Ya, niat bagian daripada rukun, bagian daripada syarat. Masuk ke dalam dua hal. Bagian daripada rukun dan bagian daripada syarat. Begitu juga menahan tadi, bagian daripada rukun dan bagian daripada rukun. Jadi rukunnya ada dua. Ada yang mengatakan rukunnya hanya dua, ada yang mengatakan rukunnya ada tiga. Perbedaan-perbedaan di antara ulama. Demikian teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang fikih, yang pertama kali ketika kita mau duduk di majelis fikih, yang pertama kali antum pasang niat. Untuk apa? Melapangkan hati. Ini pertama kali belajar fikih. Melapangkan hati. Karena fikih itu selalu akan ditemukan perbedaan. Tapi ingat, perbedaan yang mu'tabar, yang diakui dalam lingkungan para ulama yang berdasarkan dalil. Bukan perbedaan yang dibuat-buat yang tidak ada perbedaan yang muncul padanya. Bisa dipahami teman-teman? Baik, antum perhatikan. Saya kasih sebuah contoh yang dengannya antum akan tergambar. Tapi syaratnya antum nggak boleh berbeda. Sepakat? Sepakat? Kita mau bicara hukum fikih. Biar supaya kita tidak beda. Biar supaya kita semua sama. Nah, saya kasih sebuah kasus. Ada dua orang ya melaksanakan sholat. Dalam kondisi safar mereka tidak temukan air. Tidak temukan air. Ketika mereka bersafar tidak temukan air, maka waktu sholat tiba. Bagaimana cara mereka untuk melaksanakan sholat dalam bertoharah? Caranya bagaimana? Bertayamum. Nah, pada saat mereka sudah bertayamum, berdua ini tayamum. Selepas sholat, ternyata mereka temukan air. Apa yang mereka harus lakukan? Kelompok sebelah kanan boleh jawab. Kelompok sebelah kiri boleh jawab. Syaratnya nggak boleh berbeda. Bisa? Bisa? Nggak bisa teman-teman. Ya kita bicara fikih itu akan ada perbedaan. Tapi perbedaan ini tidak membuat masjidnya kebakar. Ingat teman-teman, ya perbedaan ini tidak membuat orang jadi gontok-gontokan, enggak. Ya makanya orang yang kurang ya kalau orang ngomong itu kurang main. Kurang ngopi ya, makanya sering ribut. Belajar fikihnya kurang. Kalau dia belajar fikihnya lapang teman-teman sekalian, insya Allah tidak akan terjadi permasalahan. Tidak akan terjadi permasalahan kalau dia belajar fikih lapang. Demikian.
Jadi jawabannya tadi bagaimana? Kalau yang tayamum dia mau mengulang, boleh nggak? Boleh. Kalau dia tidak mengulang, boleh tidak? Boleh. Terus siapa yang salah di sini? Yang tidak sah. Tapi itu pula yang banyak protes, ya kan? Betul nggak? Itu yang salah, yang tidak sholat. Tapi dia pula yang banyak protes. Gara-gara dia masjidnya disegel, masjidnya dibakar. Kok bisa? Ya, provokator ada. Kan gitu ya. Maka demikian jemaah, kita lebih dalam membahas masalah fikih agar nanti hati kita lebih lapang. Ini dalam pembahasan pertama. Ya, masalah kedua dilanjutkan setelah azan insyaallah. Tafadhal. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi kesimpulannya tadi rukun ada dua. Yang pertama, menahan diri dari makan dan minum sejak dan pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Yang kedua, niat. Adapun pendapat daripada ucapan Hanafiyah dan Hanabila bahwasanya rukunnya hanya satu saja, menahan diri saja. Adapun pendapat dari Malikiyah, ya, sesuai dengan pendapat yang diucapkan oleh kitab ini, ya. Kemudian pendapat Imam Syafi'i dan kelompoknya, pendapat dari Syafi'iyah, orang-orang yang menganut mazhab Syafi'i, yaitu imsak, niat dan puasa. Allahu a'lam. Baik teman-teman, kita lanjutkan permasalahan yang kedua. Hukmu siyami Ramadhana wa dalilu dzalika. Hukum berpuasa, melaksanakan puasa Ramadan serta dalil tentang yang demikian. Apa hukum berpuasa di bulan Ramadan? Hukum puasa itu apa? Beliau katakan, faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah wajibkan. Para ulama, sebagian ulama membedakan antara fardu dengan wajib. Sebagian yang lain menyamakan wajib dan fardu. Sebagian ulama mengatakan fardu itu yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wajib yang disebutkan dengan hadis-hadis. Ya, sebagian yang lain mengatakan sama saja fardu dengan wajib. Baik. Faradallahu azza wa jalla siyama syahra Ramadan. Allah wajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil Islamil khamsah. Dan Allah jadikan puasa bulan Ramadan ini adalah satu daripada rukun yang 5, rukun Islam yang 5. Karena rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa. Betul, puasa. Zakat, kemudian baru haji. Kan gitu ya? Baik. Kemudian beliau katakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, tujuan puasa adalah at-taqwa. La'allakum tattaqun. Pasti kalian akan bertakwa. Baik, dan firman Allah Jalla wa Ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Huda, Al-Qur'an sebagai petunjuk linnas untuk manusia, wa bayyinat serta penjelas minal huda wal furqan, dari petunjuk-petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa di antara kalian mempersaksikan bulan itu, di bulan Ramadan, ya, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Perintah dalam hukum Islam, perintah menunjukkan kewajiban. Kata falyasumhu ini atas perintah, maka wajib. Baik, dan ayat-ayat tentang perintah puasa itu sangat banyak. Beliau katakan walima rawahu Abdullah ibnu Umar. Walima rawahu Abdullah ibnu Umar. Sebagaimana diriwayatkan pula dari anaknya Umar ibnu Khattab, Abdullah ibnu Umar. Ayahnya juga meriwayatkan. Ayahnya meriwayatkan di hadis yang panjang.
hadis Jibril, kan gitu ya. Anaknya meriwayatkan hadis yang khusus tentang kewajiban puasa. 5 rukun dalam Islam. Beliau katakan qala Rasulullah SAW buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. 5 asas. Asas yang pertama bersyahadat kepada Allah dan persaksian kepada Rasulullah. Yang kedua menegakkan solat. Menegakkan solat, bukan mengadakan solat. Ya, yang diinginkan menegakkan solat, bukan mengadakan solat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa. Yang kelima haji di Baitillahil Haram, bukan di Bangladesh, bukan di India, bukan di Pakistan, tapi haji di Baitillahil Haram di Mekah, bukan juga di tempat ada di Indonesia ada ya tempat haji sendiri. Naudzubillah. Baik. Bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan menuju ke sana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walima rawahu Talha ibni Ubaidillah, dan demikian pula seperti apa yang diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah. Anna Arabiyan, bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ir ras, dalam keadaan rambutnya kusut masai. Dia rambutnya berdebu. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa. Maka Rasul mengatakan, qala syahrul Ramadan. Nabi katakan puasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairu, apakah ada kewajiban untukku selain daripada melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan? Qala la, maka Nabi mengatakan tidak, illa an tatawwa'a, kecuali hanya puasa-puasa yang sunnah. Kecuali puasa-puasa yang sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau katakan, ya, kita akan menjelaskan kepada hukum. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami ramadhana. Beliau katakan dan telah menjadi kesepakatan. Ingat jemaah, dalam hukum Islam itu ada 4 yang menjadi dalil dalam hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. 3 disepakati, 1 diperselisihkan. Yang rajih dia disepakati. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma', kesepakatan umat ini. Kata Nabi SAW, umat ini tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Ya, umat ini tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Makanya Nabi menggambarkan ar-raqibu syaitan wa raqiban syaitanan wa thalathatu rukabun. Kan gitu ya? Nabi katakan orang yang melakukan perjalanan safar sendirian, maka dia dikatakan syaitan. Kalau dia melakukan perjalanan safar 2 orang, dikatakan 2 syaitan. Tapi kalau 3, dia baru dikatakan musafir. Kenapa? Karena kalau 3 ini sudah kelompok. Kelompok umat ini tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan, gak akan pernah bersatu di atas kebatilan, meski akan diselisihi, kan gitu ya. Oleh karena itu seseorang itu perhatikan dalam hal ini, kalau sudah menjadi kesepakatan ijma' ulama, kan gitu ya, orang yang menyelisihinya dikhawatirkan kalau di sini ada lingkaran Islam, maka dia bisa keluar daripada lingkaran Islam tersebut. Kalau perkara itu adalah perkara-perkara pokok dalam agama. Tapi kalau perkara-perkara cabang dalam agama, ini sudah menjadi lingkarannya, kan gitu ya. Dia keluar dari sini, berarti di sini lingkaran sunnah, ahli sunnah. Dia berarti keluar dari lingkaran ahli sunnah. Saya contohkan, dalam permasalahan mengusap imamah, mengusap khufain, kan gitu ya. Itu permasalahan fikih, kan gitu ya. Itu permasalahan fikih. Tapi permasalahan fikih ini kenapa diseret dalam masalah akidah, kan gitu ya. Dia bukan masalah akidah itu masalah fikih dasarnya, tapi diseret sama ulama, ditarik kepada masalah akidah. Kenapa demikian? Karena ini untuk membeda lingkaran ahli sunnah itu di sini mempercayai bahwasanya kita dibolehkan mengusap khuffain, mengusap imamah ketika berwudu, kan gitu ya. Kalau dia berwudu, dia pakai sepatu yang menutupi sepatunya dari telapak kaki sampai melewati mata kakinya. Dia berwudu, boleh nggak dia mengusapnya tanpa membasahi
sepatunya. Boleh nggak? Boleh. Ini keyakinan Ahlussunnah. Ketika sudah menjadi ijma' kesepakatan Ahlussunnah demikian diselisihi, maka yang menyelisihi tersebut diseret keluar daripada ikatan Ahlussunnah. Berarti dia ahli bid'ah. Bisa dipahami jemaah? Bisa dipahami? Nah, ini kalau cabang dalam masalah agama. Tapi kalau pokok, sholat, sepakat seluruh umat ini, seluruh ulama itu sepakat sholat. Apa hukumnya? Wajib. Sudah menjadi lingkaran, wajib, kan gitu. Kalau ada orang yang menyelisihinya keluar daripada yang wajib ini, maka dia berarti keluar dari pokok Islam itu. Orang yang keluar dari pokok Islam apa namanya? Bisa dipahami jemaah? Maka Syekh di sini katakan, wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan, dan telah menjadi kesepakatan umat atas kewajiban puasa Ramadan, wa annahu ahadu arkanil Islam, dan puasa Ramadan bagian daripada satu daripada rukun-rukun Islam yang ada, allati ulimat minad dini bid-darurah, yang telah diketahui dalam agama ini secara aksioma. Orang yang tak belajar pun tahu kewajiban bulan Ramadan itu. Kemudian wa anna munkirahu kafirun. Orang yang mengingkari kewajibannya, kewajiban bulan melaksanakan puasa walaupun dia puasa. Hati-hati teman-teman ya. Dia mengingkari kewajiban puasa. Dia puasa. Apa hukum orang itu? Puasanya bagaimana? Puasanya ditolak. Kenapa? Karena dia sudah keluar daripada lingkaran keislamannya. Walaupun dia meyakini kewajibannya, walaupun dia melaksanakan kewajiban puasa itu, tapi dia tidak meyakini kewajiban itu, maka dia dikatakan kufur, keluar daripada Islam. Maka di sini pentingnya apa? Ilmu, pentingnya ilmu dan keterangan dalam keyakinan. Keterangan dalam keyakinan. Wa anna munkirahu, dan orang yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir. Hukumnya murtadun anil Islam. Dia dikatakan keluar daripada Islam. Fatabata bidzalik, maka telah ditetapkan dia menjadi orang yang keluar daripada Islam. Fardiyatus siyam, ketetapan yang demikian di mana adanya? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma'. Dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Wa ajmal muslimun ala kufrihi man ankarahu, dan pula menjadi kesepakatan seluruh umat Islam bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir, keluar daripada garis keislamannya. Ini orang yang mengingkari kewajiban puasa walaupun dia berpuasa. Berbeda dengan orang yang dia tahu dan dia yakin puasa itu wajib atau tidak, dia katakan wajib. Dia nggak berpuasa, kafir nggak? Dia katakan puasa itu wajib. Saya tahu puasa wajib, tapi capek, malas, kan gitu ya. Dia tak berpuasa, kan gitu ya. Dia mampu berpuasa, tak berpuasa. Hukumnya keluar nggak dari Islam? Enggak. Kenapa? Karena dia masih meyakini pokoknya. Untuk pahami ya, dia masih meyakini pokoknya. Kalau yang pertama tadi, dia tidak yakin pokok itu, walaupun dia melakukan, maka dia katakan kafir. Oleh karena itu hati-hati teman-teman. Orang yang meninggalkan puasa dalam keadaan dia mampu melakukan puasa, ya, dia meninggalkan puasa dan dia meyakini kewajiban puasa, maka dia tidak dikatakan kafir, tidak keluar daripada keislamannya. Baik. Adapun orang yang meninggalkan puasa dan meyakini puasa tidak wajib, maka dia keluar dari keislamannya. Orang yang berpuasa meyakini puasa tidak wajib, keluar juga daripada keislamannya. Ini hukum-hukum seperti ini harus kita pahami dan kita harus mengerti. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang dengan lisannya, ngapain kamu puasa? Ya seakan dia mau mengingkari kewajiban itu. Bisa dikhawatirkan seseorang itu keluar daripada garis keislaman akibat seseorang mengingkari kewajiban puasanya, Baik, intinya pembahasan puasa ini adalah pembahasan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib untuk dilaksanakan secara dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan menjadi kesepakatan para a'immah,
para umat, bahkan seluruh kesepakatan kaum muslimin. Baik teman-teman, insyaallah sebentar lagi Ramadan tiba. Kalau kita nggak punya persiapan untuk ilmu itu, nah kita nanti waktu bulan Ramadan tiba bingung kita, kan gitu ya. Kalau kata orang, kita sedia payung sebelum hujan. Jangan di situ mau buang baru gali lubang. Kayak gitu ya. Jadi sudah paham teman-teman, sudah saya anggap teman-teman lebih dewasa dari saya. Yang belum dewasa mendewasakan dirinya. Baik, kita cukupkan. Billahi taufiq wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.